Udah Pak, yuk duduk situ. Kita mau ngomongin tentang aturan yang agak aneh ya, nggak lazim di rumah ini. Aturan pertama, nggak ada gadget waktu makan. Gadget itu adalah distraksi ya, di saat kita mestinya bisa bicara berkualitas. Sebenarnya waktu makan itu adalah saat kita orang tua dan anak saling bisa transfer nilai. Kita cerita-cerita informasi-informasi yang kita baru tahu saat di meja makan. Pernah tuh kita bahas sesuatu yang sulit tentang seks. Kita jadi pecah seks menjadi 3 dimensi. Pertama adalah dimensi biologisnya, di mana emang ya untuk bereproduksi. Yang kedua, seks juga ada mengenai rekreasi dalam rangka untuk menghibur diri gitu. Bahkan penyimpangan-penyimpangannya. Yang ketiga, seks dari dimensi ketuhanan gitu ya, di mana dalam agama ada aturan juga. Makanya penting banget di meja makan tidak ada gadget. Yang kedua, Bu? Aturan kedua itu kita spend 15 menit sebelum tidur itu role playing. Jadi kalau role play itu kan kita kayak bermain peran, kita membuat skenario-skenario yang dari kehidupan nyata ataupun imajinatif. Anak itu jadi belajar berkomunikasi. Ketika kita itu bisa ikut enjoy dan menikmati permainan dia, kita jadi tahu apa yang ada di kepalanya dia. Sebenarnya itu pondasi untuk membangun kepercayaan antara anak sama orang tua sih. Jadi kita tidak hanya ada di hidup mereka dengan aturan, kita juga ada di hidup mereka secara hal-hal yang mereka memang menarik. Jadinya tumbuh percaya dirinya, kayak dia percaya sama orang tuanya. Aturan yang ketiga adalah semua orang di keluarga ini harus membersihkan sampahnya sendiri. Selesai makan, bapak harus mencuci piringnya sendiri, anak pun demikian gitu. Dia harus cuci piringnya sendiri dan natanya lagi. Bertanggung jawab itu bukan karena hal-hal yang direncanakan sebelumnya. Itu justru datang dari hal-hal yang memang dilakukan sambil jalan. Jadi mau bersihin barang, ada sampah kita, habis main, itu semua harus kembali ke tempatnya. Bukan dilakukan oleh orang lain, bukan oleh ibunya, bukan oleh bapaknya. Karena memang prinsip utama kita bukan lagi bapak ibu kasih tahu ya caranya begini, kamu tinggal lakukan. Tapi kita shifting ke bapak ibu melakukan dan mengatakan ini, kamu contoh dan kamu tiru. Kalau misalnya anak udah dibiasain kayak gitu, jadi berkurang tuh yang namanya negur, kenceng, marah. Kalau aturan keempat itu kita ganti spray bareng-bareng ya. Akhir minggu itu kita ganti spray yang bongkar duvet ya, gotong royongnya gitu ya. Jadi dia ngeliat bahwa untuk mengerjakan sesuatu itu butuh kerjasama. Nilai kolaborasi, tenggang rasa, tanggung jawab. Di masyarakat tidak mau menang sendiri, itu bisa diambil dari pelajaran bereskan spray bareng-bareng. Yang terakhir di akhir minggu itu jalan-jalan keluar. Misalkan ke restoran yang bagus gitu ya. Supaya menjadi memori gitu ya. Bahwa di keluarga ini kamu itu dirayakan. Kamu itu boleh menikmati hidup. Kamu itu adalah orang yang spesial. Dan dirutinkan dia selalu sadar gitu ya bahwa memang dia spesial. Itu ya 5 aturan yang ada di rumah yang ini. ada di rumah ini. Yang kita coba terapkan. Ya kira-kira kayak gitu sih.